Izin Bante, ingin arahan atau masukan Bante. Gimana sih Bante caranya kalau kita menyikapi sesuatu itu dengan orang di sekitar kita, misalnya perlakuan mereka dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan Bante, sebenarnya kriteria perbuatan baik itu bagaimana sih Bante? Apakah ada acuannya atau bagaimana supaya kita bisa berpedoman untuk itu Bante? Jin Bante, terima kasih Bante. Iya, permasalahan manusia dari zaman ke zaman bukan permasalahan orang awam saja, termasuk permasalahan orang yang punya pengaruh, punya kuasa, punya kebajikan, punya keluhuran, punya kemuliaan, punya tingkat spiritualitas tinggi, termasuk siapa? Sang Buddha sendiri. Untuk mengurusi komunitas, untuk mengatur komunitas. Dikatakan bahwa zaman sama Sang Buddha, sebelum Buddha Gotama ini, sama Sang Buddha yang sebelum-sebelumnya itu banyak sekali siswa-siswanya. Tetapi tata aturan kebikuannya hanya sedikit, bahkan tidak ada. Mengapa? Oleh karena tidak ada banyak kasus dalam kehidupan kebikuan itu muncul oleh satu atau beberapa oknum biku. Nah, di zaman sama Sang Buddha Gotama ini ada aja persoalan biku begini, biku begitu, apa dan sebagainya, begitu. Yang kurang pas, kurang cocok, kurang pantas, kurang patut. Sang Buddha sendiri tidak bisa dengan alasan beliau untuk menetapkan peraturan sebelum kasus itu muncul di permukaan. Ada kejadian apa, begitu ya. Nah, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi ada banyak, itu justru bergantung karena munculnya banyak kasus di permukaan. Ya, tentu tidak bersamaan. Sekali waktu ada ini di sini, sekali waktu ada apa di mana. Peraturannya terkumpulkan, ada sekian onggok. Sampai juga Sang Buddha harus menyikapi bagaimana para biku sekelompok, begitulah. Mereka berselisih. Sudah dinasihati untuk bersatulah, ada kebersamaan, ada kerukunan. Nggak mau dengar. Apa yang kemudian beliau lakukan? Menyingkir dari sana, menuju ke hutan, berwasa sendirian. Masyarakat sudah ini semacam wanti-wanti itu mengingat-ingatkan, melarang begitulah Sang Buddha untuk masuk hutan berwasa. Tapi beliau bersikukuh untuk pergi ke sana. Masyarakat merasa cemas, khawatir. Nah, baru kemudian dengar belakangan bahwa Sang Buddha berwasa di hutan itu, hutan Palileyaka namanya. Palileya atau Palileyaka itu ya. Di Kosambi. Dengar bahwa Sang Buddha pergi ke hutan berwasa itu karena sudah jengah dengan para biku. Berselisih paham. Ya, gampangannya ya berselisih, berseberangan gitu. Sudah dinasihati nggak mau dengar.
Nah, masyarakat juga kemudian marah sama biku-bikunya. Di akhir masa wasa, para bikunya juga merasa menyesal telah membuat beliau Sang Buddha bersikap sedemikian rupa. Mereka kemudian keluar wasa itu menuju ke hutan Palileyaka atau setidaknya di kota Kosambi, menunggu Sang Buddha keluar dari hutan. Tapi masyarakat sudah dengar bahwa Sang Buddha ke hutan itu karena kasus itu, dan mendengar biku-biku yang berselisih itu datang ke kota mereka untuk ketemu Sang Buddha. Nah, karena ingin melampiaskan kemarahannya itu, mereka-mereka yang datang itu enggak dikasih dana makan pendapatan. Tapi kemudian ini setelah ya mereka kesusahan, tapi ya harus bertahan, bersabar sampai Sang Buddha keluar dari hutan. Keluar dari hutan, ditemui oleh para biku ini itu, ya kemudian mereka bisa mengerti, bisa patuh, bisa bersatu lagi. Nah, tapi ya masyarakat masih belum puas. Ya namanya perasaan ya, kan nggak semudah itu gitu. Nah, tahu demikian ini Sang Buddha menasihati kepada masyarakat bahwa beberapa hal ya itu memang boleh untuk bersikap sedemikian rupa. Tapi dalam hal ini para biku dengan delik permasalahannya itu tidak sampailah untuk semacam diboikot sampai sedemikian rupa. Jadi tidak setimbang dengan kesalahan lah, kalau boleh dibilang kesalahan. Nah, masyarakat bisa memakluminya, bisa mengerti, ya kemudian pelan-pelan mau untuk menyupport. Nah, itu terjadi pada Sang Buddha. Kita sebagai orang awam, paramita kita berapa? Ada paramita. Soalnya kalau tidak ada paramita, nggak mungkin jadi pemimpin satu komunitas. Tapi kan sifatnya relatif, dan setinggi-tingginya paramita, selalu ada permasalahan dan punya potensi untuk digulingkan. Kaisar-kaisar Cina, kaisar manapun termasuk Eropa atau raja-raja Jawa di Nusantara, ya digulingkan itu adalah hal yang warna-warna yang umum. Masing-masing ya punya paramita juga sampai bisa menggulingkan, dan yang digulingkan itu juga punya paramita. Sudah menjadi warnanya seperti itu. Mau sebijaksana bagaimana? Susah. Yang kita hadapi bukan hanya mereka-mereka yang punya hati yang baik, nilai-nilai hati yang baik. Sangat majemuk. Dan orang yang punya hati baik belum tentu konsisten punya hati yang baik. Termasuk juga sebaliknya, mereka yang punya hati tidak baik, hati yang tidak baik, tidak selalu ya akan terus seperti itu. Sedang membuat kebijakan tertentu begitu, kalau tidak ada kebijakan juga kacau. Ada kebijakan itu juga mempersempit ruang gerak, tidak fleksibel, tidak elastis, karena ada aturan begini begitu. Nah, yaitu variabel yang ada di masyarakat itu terlalu kompleks, terlalu majemuk,
Sehingga tidak bisa dengan hanya diberlakukannya kebijakan-kebijakan tertentu saja, tidak mencakupi semuanya. Dan ya itu selalu berubah-ubah, komunitas selalu berubah, orang berubah, bagaimana kebijakan itu tetap sama? Itu loh permasalahannya. Tidak dibuat kebijakan juga susah. Dibuat juga tidak selalu bisa mewadahi secara keseluruhan, menyeluruh. Jadi ya kita hanya bisa berupaya untuk melakukan hal yang baik dengan cara yang terbaik. Melakukan hal yang baik misalnya apa? Ya buat kebijakan itu, buat tata peraturan, komit dengan peraturan, konsisten dengan peraturan, punya tanggung jawab, punya kemurah hatian, punya solidaritas, menjaga kepentingan bersama, besar hati, jiwa besar dalam berbagi, dalam memaafkan, termasuk juga menegakkan prinsip-prinsip, dan semuanya itu kadang tampak seperti complicated dan berseberangan, bertabrakan antara kemurah hatian, kesabaran, dan tegakkan prinsip, tegakkan peraturan. Susah. Dan permasalahan lebih kompleks lagi adalah kita sudah mengatur semuanya itu dengan sedemikian rupa bijak dan mendasari pada hal-hal yang bajik, masih ada pihak yang tidak puas, tidak sepakat, merasa kecewa, merasa dirugikan. Terlebih lagi tidak beruntungnya, tidak setiap waktu kita berpijak pada hal-hal yang memang bajik, hal-hal yang memang bijaksananya bagaimana. Kita tidak bisa untuk membawa diri selalu dalam hal yang lurus, yang entah karena pertimbangan sesaat, karena memahami sesuatu sebagai yang bagaimana, biasanya membuat penyimpulan di awal, ya ada pelaporan demikian. Dari data-data yang ada, nah sudah buat penyimpulan demikian rupa. Padahal penyimpulan ini belum tentu sebagai penyimpulan yang sesuai dengan data sesungguhnya, atau belum lengkap, atau sisi yang lain belum diketahui. Nah, sudah membuat kebijakan berdasarkan data awal yang ada ini. Ternyata, nah itu tidak benar. Itu karena ketidaktahuan. Belum lagi kalau memang didasari oleh rasa bias. Bias karena menyenangi sekelompok tertentu, membuat kebijakan, atau bias karena tidak menyukai kelompok tertentu sehingga cenderung untuk merugikan, mencelakai pihak mereka. Nah, ini juga hal yang sangat memungkinkan. Kompleks sekali permasalahannya. Baik permasalahan yang bersumber dari pihak luaran, termasuk bersumber dari dalam diri kita masing-masing. Itu ya, meskipun saya tidak ngomong, ya itu yang kita lihat. Ya, yang kita lihat ya begitu. Selalu kalau hanya urusan di wihara, ada ketua dayaka, ada kepala wihara, ada ini itu, ada permasalahan, enggak aneh, Sang Buddha sendiri juga menjumpai yang dijumpai dengan bukan hanya para permatangga, tapi justru para biku. Nah, tentang pertanyaan apa kriteria kebaikan, gampang sih untuk zaman sekarang ini, yaitu zaman sama Sang Buddha muncul di dunia.
Kriteria kebaikan adalah hal-hal yang Sang Guru Agung, Sang Buddha nyatakan bahwa itu adalah hal yang baik. Gampangnya begitu. Dari mana tahu? Dari pustaka suci, Tipitaka. Apa yang Sang Buddha katakan baik, itulah yang memang baik. Tidak usah diragukan lagi. Terlepas kita paham atau tidak paham bahwa itu adalah hal yang baik. Terlepas dari kita menyetujui itu baik ataukah tidak baik. Terlepas dari kita menginginkan atau tidak menginginkan. Kalau memang itu baik, ya itu adalah kebaikan. Termasuk juga sebaliknya, hal tidak baik bagaimana? Ya adalah hal-hal yang Sang Buddha tunjuk sebagai hal yang tidak baik. Gampang sekali. Dengan kriteria yang sama juga, terlepas dari kita tahu tidak tahu, paham tidak paham, setuju tidak setuju, menginginkan tidak menginginkan. Itu aja dulu kriterianya. Jadi artinya apa? Bukan menggunakan pihak manapun siapa yang lain sebagai patokan kriteria sesuatu itu baik atau buruk. Soalnya apa? Mereka tidak cukup atau sangat relatif dalam menengarai bahwa sesuatu hal itu baik atau buruk. Dalam tahapan dalam jenjang tertentu masih bisalah untuk menentukan ya, sesuatu itu baik atau buruk secara benarnya. Tapi tidak semuanya. Nah, di sini lebih lanjut, Sang Buddha memberikan kriteria juga bahwa banyak kriterianya. Bahwa hal-hal yang mengarah pada hal-hal yang setelah dilakukan mengarah ke berkembangnya hal-hal buruk berupa keserakahan, kebencian, kebodohan, kesesatan, kemarahan, ketinggihatian, kepalsuan, kekikiran, keirihatian, kebandelan, kemabukan, dan sebagainya. Itu boleh disimpulkan sebagai hal yang buruk. Sedangkan hal-hal yang setelah dilakukan akan memberikan berkurangnya, menyusutnya hal-hal buruk, itu boleh ditengarai sebagai hal yang baik. Ini kriteria yang ada di dalam Kesaputtiya Sutta. Yang kita mengertinya itu apa? Kalama Sutta. Dalam Kalama Sutta bagaimana? Dalam Kalama Sutta itu tidak semestinya percaya hanya karena sesuatu itu sudah menjadi tradisi atau pepatah atau turun-temurun atau dicantumkan di pustaka suci atau yang berkata itu adalah guru besar atau yang berkata itu adalah guruku atau sesuai dengan pemikiranku, sesuai dengan cara berpikir logikaku. Tetapi kriterianya adalah di bawahnya itu. Apa itu yang disebutkan tadi itu? Yang menambah atau yang mengurangi hal-hal buruk. Kalau yang menambah hal buruk yaitu yang tadi disebutkan keserakahan, kebencian, keirian, kekikiran, kepalsuan, kebandelan, kengeyelan. Itu adalah hal yang buruk. Kalau sebaliknya adalah hal yang baik. Itu adalah kriteria. Sering yang diambil itu hanya yang potongan atas saja. Jangan menjadi percaya hanya karena itu sudah menjadi ini, ya ini. Selesai sampai di situ.
Terus mau percaya apa? Percaya siapa? Apa yang menjadi patokan? Justru yang bawah itu yang paling penting dihilangkan gitu. Itu yang menjadi kriterianya yang di bawah itu, bukan yang di atasnya. Itu hanya pengantar saja untuk menuju pada premis yang di bawah. Itu satu. Satu lagi, Sang Buddha memberikan kriteria yang namanya hal baik, hal buruk, bahwa hal-hal yang setelah dilakukan mendatangkan rasa atau suasana hati yang panas, tegang, terhimpit, gelisah, muncul rasa iritasi, patut ditengarai bahwa itu adalah hal yang buruk. Tetapi hal-hal yang setelah dilakukan memberikan rasa sejuk, nyaman, leluasa, damai, tenang, tenteram, dapat ditengarai bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Nah, jadi banyak ya. Tapi yang paling mudahnya yaitu di awal tadi. Apa yang Sang Buddha katakan baik, terlepas dari itu kita paham atau tidak paham, setuju atau tidak setuju, menginginkan atau tidak menginginkan, bahwa itu yang adalah yang dikatakan baik gitu ya. Atau buruk begitu ya. Kita patut memegangnya sesuai dengan yang Sang Buddha tunjukkan tersebut, sebagai hal yang baik atau sebagai hal yang buruk. Mudahnya begitu. Walaupun ya itu perlu juga pencocokan. Soalnya zaman sekarang ini sudah, ya bukan hanya sekarang saja sih, dari zaman ke zaman. Dulu juga sudah banyak. Hanya sekarang media sosial itu sangat membantu menyebarluaskan. Sangat marak. Dari zaman dulu juga sudah ada. Sang Buddha berkata begini. Cerita di zaman Sang Buddha begini. Kemudian Sang Buddha bersabda begini. Nggak ada itu. Dan hal seperti itu lumayan banyak menyebar di masyarakat. Sampai ya itu membuat satu pernyataan mengatasnamakan bahwa itu kata-kata Sang Buddha yang sangat-sangat diragukan. Masa Sang Buddha punya pemikiran seperti itu sih? Dan memang itu tidak dicantumkan sumbernya dari mana begitu. Hanya mengatakan itu adalah cerita Buddhis dan disebutkan Sang Buddha berkata demikian, Sang Buddha berkata begitu. Ya itu patut disikapi. Tidak semua pernyataan yang dicantumkan bahwa itu adalah kata-kata Sang Buddha begitu, kemudian langsung dipegang sebagai yang kata-kata Sang Buddha. Perlu ya ditempatkan sebatas sebagai data. Ada data bahwa seseorang mengatakan bahwa pernyataan demikian adalah kata-kata Sang Buddha. Sampai di sini saja. Jangan langsung masuk dimengerti sebagai, dipercaya sebagai yang kata-kata Sang Buddha. Untuk apa? Untuk kemudian bisa dicocokkan lagi. Betul enggak? Yang seperti ini itu kata-kata Sang Buddha. Nah, kalau menempatkannya sebatas sebagai data, artinya apa? Kita belum membuat penyikapan sebagai hal yang kita percayai atau sebagai hal yang tidak kita percayai. Dan ini juga berlaku bukan hanya pernyataan bahwa kata-kata tertentu itu adalah kata-kata Sang Buddha, tapi juga secara umum perkataan seseorang, pernyataan seseorang, cerita atau berita. Bagaimana kita menyikapi cerita, menyikapi berita? Jangan sampai menyikapi sebuah berita, sebuah cerita
ya dengan langsung menjadi percaya. Tetapi juga jangan menyikapi atas berita atau cerita itu dengan langsung tidak percaya. Laporan dari teman, laporan dari bawahan, laporan dari siapa. Ya. Jangan menjadi langsung percaya, atau jangan menjadi mudah percaya, atau jangan juga langsung menjadi tidak percaya, atau jangan menjadi mudah tidak percaya. Terus bagaimana harus bersikap? Ya itu tadi. Langsung menjadi percaya tidak, langsung menjadi menjadi langsung tidak percaya juga bukan. Melainkan sebatas menempatkan cerita atau berita tersebut sebagai data. Data ini diterima, disimpan untuk kemudian dicarikan tambahan. Ada berita, ada cerita, ada data yang menguatkan atau yang melemahkan data yang sudah diterima. Sejauh yang bisa diselidik, ya lewat ya berbagai macam cara. Nah, setelah dirasa itu cukup kuat bahwa sesuatu cerita berita itu mendukung atau bahwa hal-hal tambahan itu mendukung atau menguatkan atau melemahkan cerita berita awal yang diterima, baru boleh kemudian membuat sebuah penyimpulan. Dan walaupun itu juga, ya apakah pasti? Belum juga. Oleh karena dunia ini terlalu kompleks dengan hal-hal, faktor-faktor yang orang atau manusia itu bisa ketahui. Ada saja yang di luar batas kemampuan dalam mengetahui bahwa ternyata ada faktor-faktor lain yang berperan di sana. Ya itu memang sudah menjadi warnanya. Apa mau dikata? Dan ternyata itu juga masih bergantung juga dengan masing-masing orangnya. Beberapa orang yang kebijaksanaannya ada tapi masih minim, masih terbatas, masih sedikit, ya tanpa pikir panjang, tanpa ini itu dan sebagainya, ya langsung menganggap itu sebagai yang benar dan diputuskan demikian. Tapi beberapa, punya kebijaksanaan yang lebih baik, lebih mendalam, lebih tinggi gitu ya, punya penyikapan yang berbeda lagi, dan itu memberikan dampak pada keberadaan dirinya dan keberadaan orang-orang di luar dirinya, keberadaan lingkungan sekitarnya, kebersamaan dalam komunitas dan lain. Dan itu yang menjadi warna sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah perhimpunan. Tiap-tiap perhimpunan ya tidak sama. Tergantung pada itunya tadi, faktor-faktor yang disampaikan. Pemimpinnya sejauh apa punya tingkat kebijaksanaan. Tergantung pada masyarakatnya sejauh apa punya kesadaran. Punya nilai-nilai kebaikan juga. Panjang ya. Cukup ya, satu pertanyaan saja dulu.